siang Mbak. Siang Mbak. Oke, sebelumnya perkenalan saya Yulia. Ya. Saya selaku mahasiswa Unimus. Di sini saya akan melakukan penelitian kepada mahasiswa mengenai pola tidur. Nah, sebelumnya bisa tolong sebutkan namanya siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Erwin, mahasiswa Unimus juga. Baik. Nanti saya mau kontrak waktu Mbak. Saya mau tanya-tanya seputar pola tidur Mbak dalam keseharian sebagai mahasiswa. Nah, nanti waktunya itu sekitar 5-10 menit Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Mbak. Oke, baik. Sebelumnya saya juga izin merekam ya Mbak. Dipersilakan. Ya baik. Pertama bisa diceritakan mungkin Mbak bagaimana pola tidur Mbak gitu dalam sehari-hari dalam beraktivitas sebagai mahasiswa. Oke, saya akan menceritakan ya Mbak. Mungkin kalau ditanya bagaimana pola tidurnya, saya akan menjawab pola tidur saya tidak teratur ya Mbak. Karena kita tahu sendiri bagaimana rasanya sebagai mahasiswa, terutama semakin naik semesternya mahasiswa itu saya rasa akan semakin memiliki beban. Karena di mana ada tugas akhir dan segala macam, dan juga penugasan dari dosen. Dan mungkin karena tugas-tugas itulah pola tidur saya jadinya tidak teratur. Bahkan biasanya saya bisa tidur seperti jam 1, bahkan jam 12, bahkan sampai jam 2. Seperti itu sih Mbak. Berarti tidak teratur ya Mbak. Iya. Terus kemudian biasanya mungkin dari pola tidur yang tidak teratur tersebut berapa jam kira-kira Mbak yang tertidur? Tertidur, oke. Mungkin bisa dibilang hanya 5 jam ya Mbak, keseringan, tapi juga lebih dari itu, bahkan 6 jam. Tapi itu terkadang keseringan itu mungkin 5 jam saja, karena dihabiskan untuk waktu untuk mengerjakan tugas, bahkan mengerjakan hal yang di lain masalah perkuliahan. Kemudian dari pola tidur yang mungkin berubah seperti itu, mungkin lebih seringnya itu yang berubahnya itu ketika weekday atau mungkin ketika weekend Mbak. Jadi ketika dalam aktivitas sehari-hari dari Senin sampai Jumat, atau mungkin ketika Sabtu Minggu itu yang berubah. Oke, justru saya rasa untuk berubah itu dari Senin sampai Jumat ya Mbak. Nah, justru di Sabtu Minggu itu saya gunakan biasanya keseringan untuk beristirahat. Dan jadi pola tidur saya di hari Sabtu dan Minggu itu saya rasa masih teratur, tidak seberantakan di hari Senin sampai Jumat, seperti itu. Berarti yang sedikit berubah-ubah itu untuk budaya Mbak. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi ya Mbak, apa aja sih yang biasanya mempengaruhi pola tidur tersebut selain mungkin tugas atau apa? Oke, yang pertama mungkin nggak bisa saya tidak katakan ya kalau tugas itu menjadi salah satu faktor. Kemudian juga di sela-sela tugas itu kan kita pasti membutuhkan yang namanya waktu untuk diri sendiri ya, tidak hanya untuk memikirkan penugasan atau segala macam. Jadi biasanya saya membutuhkan handphone atau memegang handphone itu sekitar 2-3 jam bahkan lebih. Ya bersama seperti waktu saya mengerjakan tugas saat ini, saya mengerjakan tugas hampir 3 jam, 4 jam, saya bisa memegang handphone untuk menghibur diri saya sendiri itu bisa 2-3 jam seperti itu sih. Oke, baik. Berarti memang ada faktor yang lain juga ya Mas selain dari belajar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dari tadi pola tidur yang mungkin tidak teratur itu, apakah dari hal itu nanti mempengaruhi gitu Mbak? Maksudnya apakah cukup atau mungkin ketika kelas itu merasa ngantuk atau bagaimana? Untuk merasa ngantuk tentu saya jawab iya ya, karena pastinya salah satu pengaruh dari pola tidur yang berantakan pastinya saat pada siang hari kita akan merasa ngantuk, karena pada malam harinya kita tidak menggunakan pola tidur yang benar dan betul. Jadi sehingga pada saat jam kuliah terkadang saya merasa ngantuk, tapi terkadang juga tidak. Jadi tergantung dari pembelajarannya Mbak, itu membosankan atau tidak. Seperti itu sih Mbak. Oke, berarti ini ya pertanyaan selanjutnya berarti mungkin ada kaitannya juga. Iya. Berarti dampak dari pola tidur itu memang mempengaruhi dalam aktivitas sehari-hari ya Mbak. Iya. Seperti kuliah itu mungkin kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Nah mungkin dari hal tersebut pernahkah memang pola tidur itu memang karena tugas atau mungkin Mbak memiliki kayak riwayat penyakit mungkin insomnia atau bagaimana? Kalau dijawab insomnia enggak sih Mbak. Memang terjadinya begadang itu ya memang pertama ya Mbak, kadang kalau kita punya seseorang yang spesial ya,
itu bisa mempengaruhi pola tidur kita. Kemudian juga tugas juga iya, kemudian juga tadi kita juga membutuhkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi kadang kayak seandainya kita keluar dengan teman-teman pada malam hari terus pulangnya larut malam. Berarti juga untuk bersama-sama. Iya. Oke, masih sama Mbak, masih dalam pola tidur. Dari Mbak tadi kan Mbak sudah menjelaskan panjang lebar nih. Mungkin dari pola tidur yang memang tidak teratur. Nah mungkin dari Mbak sendiri bagaimana sih Mbak cara yang Mbak lakukan untuk jika seandainya Mbak itu merasa kurang tidur seperti itu? Merasa kurang tidur. Yang Iya. pertama pastinya saya memilih untuk beristirahat ya Mbak. Iya. Karena kan pola tidur saya itu kan nggak teratur ya, otomatis saya kalau saya merasa ngantuk, merasa lelah, otomatis tubuh saya akan merasa untuk melakukan istirahat di dalam tubuh saya. Dan juga tergantung juga ini istirahatnya ini dilakukan pada malam hari atau siang hari. Kadang kan juga kuliah juga nggak full sampai dari pagi sampai sore, kadang ada jeda. Dan di jeda itu bisa saya gunakan untuk istirahat. Kemudian pada malam hari lagi bisa jadi saja saya melakukan begadang lagi. Oke, baik. Berarti yang Mbak lakukan untuk melakukan baik mengatasi bagaimana Mbak mengantuk dan lain sebagainya memang di sela-sela perkuliahan seperti itu ya Mbak. Baik, kemudian nomor pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mbak pendapat Mbak mengenai tidur yang cukup untuk mahasiswa? Oke, kalau ditanya gimana sih, ya pastinya itu saya akan menjawab sebenarnya pola tidur yang teratur itu sangat penting ya bagi mahasiswa, terutama juga seperti kita ini mahasiswa di akhir-akhir, dimana pola tidur kita akan mulai terganggu dan mulai terbiasa dengan pola tidur yang tidak teratur. Jadi pola tidur itu sebenarnya sangat penting, tapi tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan seberapa ininya sih kita untuk mengatur pola tidur kita agar tidak berantakan lagi. Seperti itu sih Mbak. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Ya. Kemudian apakah Mbak itu punya keinginan gitu untuk mengubah pola tidur Mbak yang memang sudah kacau, yang sudah tidak beraturan seperti itu? Nah, jika seandainya iya, mungkin seperti apa sih Mbak solusinya untuk Mbak yang Mbak lakukan itu? Oke, gimana? Apa tadi Mbak? Gimana? Oke, saya ulang lagi ya Mbak. Ya. Apakah Mbak itu punya keinginan untuk merubah pola tidur Mbak, ya, yang mana kan memang sudah tidak teratur. Nah, kalau seandainya iya, mungkin Mbak bisa memberikan solusi atau mungkin apa yang Mbak lakukan gitu ininya untuk memperbaiki pola tidur tersebut agar kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Ya, pastinya saya menginginkan untuk pola tidur saya itu ya kembali normal ya Mbak ya seperti sebelumnya, tapi itu kemungkinan besarnya itu sangat sulit karena kan kita sudah terbiasa dengan pola tidur yang tidak teratur, sehingga untuk membiasakan untuk kembali dengan pola tidur yang teratur lagi itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sebentar. Seperti itu aja sih Mbak. Oke, berarti memang pola tidur ini memang karena kebiasaannya Mbak. Iya. Memang untuk mengembalikan kembali pola tidur yang normal itu juga memang cukup sulit ya. Iya. Oke. Baik, pertanyaan saya sudah cukup Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk dapat berwawancara dengan saya. Semoga nanti kedepannya pola tidurnya Mbak juga lebih baik lagi gitu. Iya, Baik. terima kasih ya Mbak. Ya, baik, saya pamit undur diri ya Mbak.